Shalom Bapak dan Ibu. Halo. Sebelum ibadah kita mulai, mohon diperiksa untuk handphonenya di gereja supaya tidak mengganggu ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara online, ibadah akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita saat teduh sejenak, kita mengevaluasi diri kita untuk seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memimpin, memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena berkat-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami dan Engkau senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena dalam hari-hari kami menjalani hidup kami, seringkali kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kembali Engkau membawa kami dan seisi rumah kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk beribadah Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang Kau gerakkan untuk beribadah di rumah kami masing-masing melalui online. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, menyertai ibadah pada minggu pagi hari ini, sehingga kami peroleh sukacita yang daripada-Mu. Kami memperoleh berkat-berkat-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu, belas kasih kemurahan-Mu dapat kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kami menyerahkan ibadah pada minggu pagi hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, dalam berkat-berkat-Mu dan dalam belas kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan bila hormat pada Allah. Bila hormat padamu, bila hormat pada Allah, bila hormat padamu, aku puji lagu. Puji Allah memberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Bila hormat padamu, bila hormat padamu, mulia, 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 mulia. Bila hormat padanya, mulia, 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 mulia. Bila hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Betapa baiknya Tuhan memelihara dan menolong kita selama 1 minggu yang sudah kita lalui. Tetapi sebagai umat kepunyaannya kita menyadari ada banyak kesalahan, pelanggaran yang melukai hati Tuhan yang kita perbuat di dalam seminggu ini. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke hadirat-Nya memohon pengampunan dosa secara pribadi. Doa pribadi dimulai. Di hari perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari ini Bapa, kami bersyukur Engkau bukan hanya melawat kami melalui kebenaran firman-Mu, tapi kami juga bersyukur Roh Kudus yang setia menegur kami, mengingatkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Roh Kudus bukan hanya menginsapkan kami akan dosa, tetapi juga memimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, bimbing tuntunlah kami Bapa, supaya kami dapat menghidupi kebenaran-Mu, sehingga melalui setiap langkah kehidupan kami, Engkau dipermuliakan. Sertai kami sebagai seorang ayah, seorang ibu, pemuda-pemudi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami bisa menjadi panutan. Melalui hidup kami, Tuhan dipermuliakan, bukan hanya di rumah tangga kami, tetapi juga di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang senantiasa membimbing dan menolong kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni
dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dalam langkah hidup kita dalam 1 minggu ini. Kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baiklah pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, dan kita mau bermazmur kepada Tuhan.
kita undang kembali jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Baik yang di gereja mau berdiri. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurindukan, pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorak. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita bersorak, mari kita membaca kitab Mazmur bersama-sama yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 108. Ada di slide. Mazmur 119 ayat 105 sampai 108. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk memegang pada hukum-hukum-Mu yang ada. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian berkenan kepadamu, Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada. Amin. Tetap pagi berdiri, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita memuji Tuhan. Anggur baru tercurah di tempat ini. Kita bersemangat memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa terdipotakan, mari bersorak pagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari inilah harinya Tuhan. Pembebasan tiba, Belenggu dosa terdipotakan, mari bersorak pagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah urapi umatnya, Dengan kuasanya. Anggur baru tercurah urapi umatnya, dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, walaupun tidak bisa melihat senyum kanan kiri, kita mau noleh sebentar ya. Kita ya gitu loh, biar kelihatan ya. Kita bersuka. Biarlah pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naik ke pujian. Tiada yang mustahil bagi Allah. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini,
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di perayaan memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang dapat membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Amin. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Saudara, di dalam perayaan Kristiani ada setidaknya 5 perayaan besar yang harusnya dirayakan oleh orang Kristen, yaitu mulai dari Natal, kemudian Jumat Agung, Hari Paskah, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Tetapi sangat ironis bahwa kita lebih semarak, lebih serius merayakan Natal. Padahal pencurahan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Itu salah satu juga bukti bahwa Immanuel itu menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman, ya. Panitia dibentuk di dalam perayaan Natal, Paskah, tapi dalam kegiatan lain itu kurang atau sangat diabaikan. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Tadi kita membaca firman Tuhan Yohanes 14 ayat 16 sebenarnya sampai ayat 27, tapi saya coba potong karena waktu, ya. Salah satu hari terpenting kita di dalam kehidupan umat Kristen yaitu hari Pentakosta. Berarti hari, ya, ke-50. Pentakosta dirayakan untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Yesus, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dalam ayat 16, Roh Kudus disebut dengan istilah penolong. Maka tema kita pada hari ini, Roh Kudus penolongku. Dalam bahasa Yunani disebut dengan parakletos. Arti kata parakletos sebenarnya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita. Dalam hal hukum, ini menunjuk pada pengacara atau penasihat hukum, pembela. Dalam hal sehari-hari, ini menunjuk pada penasehat, penghibur, atau penolong. Ya. Sama seperti Yesus, Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Orang Kristen merayakan Pentakosta untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus, yakni roh penolong yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk menyertai saudara dan saya. Sampai Maranatha. Ya. Di dalam ayat 16 dikatakan, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu ayat 16 ya. Ia adalah seorang penolong yang lain. Bukan penolong yang berbeda. Kata yang lain di sini itu menunjukkan seorang seperti aku sendiri yang akan mengambil tempatku dan melakukan pekerjaanku. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penolong yang lain. Jadi bukan yang berbeda,
tetapi yang mengambil tempat Yesus, yang melanjutkan dan melakukan pekerjaan Yesus. Jadi jika Yesus adalah pribadi, Roh Kudus juga seorang pribadi. Roh Kudus menjalankan peran yang sama dengan yang dijalankan Yesus hingga sekarang. Oleh sebab itulah Martin Luther memakai istilah alter Christus. Artinya Kristus yang lain. Karena apa? Karena tidak mungkin pekerjaan Roh Kudus bertentangan dengan Kristus. Ya. Karena Roh itu menjalankan peran yang sama dengan dijalankan Yesus hingga sekarang, saudaraku. Kalau saudara membaca buku dari pendeta Dekmark Suneman, Sungai Air Hidup, di situ disebut tentang pelayanan Roh Kudus. Ya. Jadi ada beberapa pelayanan Roh Kudus, ada pelayanan Roh Kudus yang evangelistis, ya. Artinya saudara dan saya tidak akan mungkin insaf akan dosa. Saudara dan saya tidak mungkin sadar bahwa saudara orang berdosa kalau bukan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menyadarkan saudara dan saya bahwa saudara hidup di dalam dosa. Dan Roh Kuduslah yang menuntun saudara untuk datang kepada Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tanpa itu pekerjaan Roh Kudus, itu tidak akan mungkin terjadi. Sehebat apapun hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, secara logika, teologis dia sampaikan dengan baik dan benar, tanpa Roh Kudus yang bekerja, saudara tidak akan pernah insaf bahwa saudara orang berdosa dan membutuhkan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itu dikatakan juga bukan pelayanannya hanya secara evangelistis, tetapi juga karismatis. Artinya apa? Roh Kudus itu memperlengkapi saudara dengan karunia-karunia-Nya. Roh Kudus itu menolong saudara untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dia memperlengkapi setiap orang percaya memiliki karunia-karunia yang dari Tuhan. Saudara diperlengkapi, dipanggil, diperlengkapi sehingga saudara bisa melayani Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang disebut dengan pelayanan Roh Kudus yang karismatis. Tetapi juga dikatakan pelayanan Roh Kudus yang organis. Dia memimpin saudara untuk hidup tentram, hidup rukun, satu dengan lain. Saudara, itulah yang dilakukan. Dan hari ini kita belajar dalam hal apa Roh Kudus sebagai penolongku. Dalam hal apa Roh Kudus itu menolong saudara. Saudara, mari kita melihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, Roh Kudus menolong saudara, ya. Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus menanamkan kuasa dalam hidup saudara untuk melayani Yesus. Ini yang pertama, saudara. Jadi Roh Kudus menolong saudara untuk bisa melayani Yesus. Jadi kehadiran Roh Kudus yang memampukan kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tanpa itu saudara nggak bisa melakukan itu. Saudara, ya. Jadi adalah pekerjaan misi yang lebih luas. Di mana saudara melakukan pekerjaan besar untuk melayani Yesus, memberitakan firman Tuhan. Dan di dalam Kisah Rasul ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar berarti apa, saudara? Lebih banyak pertobatan. Ya. Banyak orang yang bertobat melalui saudara dan saya. Roh Kudus menolong kita untuk menjalankan misi Yesus, yaitu memenangkan jiwa,
dan memancarkan terang Kristus bagi dunia ini. Itu dilakukan oleh Roh Kudus melalui hidup saudara yang sangat sederhana. Dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melaksanakan misi Allah, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan mungkin saudara ada pekerjaan yang lebih besar daripada jiwa-jiwa yang bertobat, mengenal Tuhan. Begitu ada yang bertobat, malaikat di surga dikatakan bersuka cita. Luar biasa. Ya. Allah mengirimkan Roh Kudus supaya kita tidak kesulitan untuk menunaikan misi Allah. Ya. Dia juga menolong kita untuk mempermudah pelaksanaan misi. Saudara, luar biasa ya. Kalau kita baca sejarah penginjilan, kita baca sejarah misionaris, bagaimana luar biasanya Tuhan memakai mereka. Saudara, saya sangat kagum dengan karena grup angkatan kami dengan Pak Rio disebut dengan grup William Carey. Ya, kami kagum. Kami membaca tentang sejarah dia, saudara. William Carey itu orang yang buta huruf. Pendidikannya sangat sederhana. Tetapi dia bertemu dengan Yesus, diubah oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi William Carey yang melek huruf. Bisa membaca, bahkan bukan hanya bahasa Inggris bahasanya. Bahasa asli Alkitab, dia bisa baca. Dia seorang tukang sol sepatu. Tapi ketika Roh Kudus mengubah dia, ya, dia dipakai secara luar biasa. Ketika dia menyampaikan dalam rapat majelis, untuk isi hatinya dia sampaikan mau berangkat ke India. Semua orang mengetahui dia. Karena orang semua melihat latar belakangnya. Dalam rapat majelis, orang semua melecehkan dia. Karena melihat latar belakangnya. Dan William Carey berangkat ke India. Saudara, begitu dia sampai di India, tidak ada yang bertobat. 7 tahun dia melayani Tuhan, baru 1 yang bertobat. Saudara. Setelah 7 tahun bertobat, baru ada yang mengenal Yesus, menerima Yesus. Dan dia disebut dengan pelopor Bapa misi modern. Saudara, luar biasa kan? Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya. Seorang yang buta huruf dipakai Tuhan, diubah oleh Tuhan dengan luar biasa. Apalagi saudara dan saya. Ya. Tuhan bisa memakai kita secara luar biasa untuk melaksanakan misinya. Tuhan menolong dia untuk tetap bertahan 7 tahun. Untuk tetap setia di ladang misi. Makanya William Carey motto dalam hidupnya ada 1 kalimat. Dia katakan, nantikanlah perkara besar dari Tuhan. Akan tetapi, perbuatlah perkara besar bagi Tuhan. Mengapa dia berkata demikian? Karena dia sudah merasakan, menikmati, bahwa Kristus melalui Roh-Nya yang kudus, mengutus, memperlengkapi dia. Dan dia dapat melakukan perkara besar bagi Tuhan. Itu juga bagi saudara dan saya. Kita bisa dapat melayani Tuhan secara luar biasa. Dahsyat. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Menolong kita untuk bisa melaksanakan misi Allah. Memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan yang kedua, Roh Kudus menolong mempersatukan para murid kepada Yesus yang telah bangkit dalam kerukunan sebuah persekutuan baru. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-17 sampai 21. Dia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam Dia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, jadi Roh Kudus itu juga bukan hanya membuat kita bisa melayani Dia, melaksanakan misi Yesus Kristus. Tetapi dia juga mempersatukan kita dengan sesama kita. Luar biasa saudara. Saya dengan Pak Frank ini beda kultur, latar belakang yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Proses pembentukan dalam rumah tangga yang berbeda. Saya dengan Harry ini juga latar belakangnya berbeda. Tetapi mengapa kita bisa bersatu? Itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan hanya membawa kita percaya kepada Tuhan, mengalami pertobatan, tapi membuat kita bisa
menerima satu dengan yang lain, bahwa memang saya beda suku dengan engkau, saya beda latar belakang dengan engkau, saya beda dengan segala hal dalam proses hidup saya dengan engkau, tapi karena Roh Kudus di dalam Kristus mempersatukan saudara dan saya. Luar biasa saudara. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Roh Kudus itu menolong kita seperti dia mempersatukan murid kepada Yesus yang telah bangkit dalam kerukunan, dalam sebuah persekutuan yang baru. Itu juga yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi saudara, inilah jaminan yang terdalam yang diberikan Yesus bagi kita, bagi hati yang gelisah karena keberangkatannya. Sesungguhnya ia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Misi Alita ini bukan gereja suku. Ya. Beraneka ragam suku di sini. Ya. Mengapa kita bisa satu? Melayani Tuhan, memuji Tuhan. Mengapa kita bisa bersatu untuk saling menopang satu dengan yang lain? Itu karena Roh Kudus yang mempersatukan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk mengenal kebenaran. Roh Kudus akan mengajar mereka, itu di dalam ayat 26. Dialah roh kebenaran, ayat 17. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang bersifat batinia dan rohania, yang tidak dapat diterima dan dipahami oleh dunia. Ayat 17. Kita tidak bisa otomatis mengenal Kristus, saudara. Diperlukan pembelajaran yang intens untuk mengenal siapa Yesus dan karya-karyanya. Jadi Roh Kudus menolong pemahaman kita saat berusaha kita mengenal Kristus. Luar biasa saudara. Ini yang disebut dengan pelayanan Roh Kudus yang pedagogis. Dia mengajar kita kepada kebenarannya. Dia menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dia menolong kita untuk mengenal kasih Allah itu. Dia menolong kita untuk mengenal lebih dalam tentang Kristus. Dan tidak akan mungkin saudara bisa mengenal kebenaran itu kalau bukan Roh Kudus yang menuntun hidup saudara. Karena manusia itu sudah rusak total saudara. Ya. Pikirannya sudah dirusak oleh dosa, dicemari oleh dosa. Pikiran yang sudah dicemari oleh dosa tidak akan membuat saudara bisa mengenal kebenaran yang sejati itu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, setelah Roh Kudus menginsapkan kita dari dosa, maka Roh Kudus menyatakan kebenaran yang sejati. Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan 3 hal. Yaitu kebenaran pengetahuan, kebenaran yang sejati, dan kebenaran kekudusan. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, 3 kebenaran ini hilang dalam hidup saudara. Kebenaran pengetahuan. Tidak akan mungkin saudara bisa memiliki kebenaran pengetahuan kalau bukan melalui pertolongan Roh Kudus. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Pikiran kita sudah dicemari oleh dosa. Bukankah sekarang kita membaca peristiwa Palestina? Coba perhatikan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dengan hoax. Ya. Semua. Tidak ada lagi kebenaran di dunia ini. Semua itu adalah kebenaran yang palsu. Karena sudah dicemari oleh dosa. Ya, saya waktu lihat Hamas itu bersukacita gitu kan. Gencatan senjata, bilang mereka menang gitu kan. Tahu-tahu kita baca lagi yang lain. Beda lagi saudara. Kenapa bisa begitu gitu kan. Saudara, jadi dosa itu merusak kita. Dosa itu membuat saudara dan saya tidak punya kebenaran pengetahuan. Dan yang kedua, saudara, dosa itu membuat saudara kehilangan kebenaran sejati. Ya.
Jadi kita tidak akan menemukan kebenaran yang sejati di dunia ini kalau bukan melalui Roh Kudus. Saudara. Ada bahasa orang Batak, apa yang dikatakan orang banyak itulah yang benar. Saya lupa istilahnya Pak Nenggolan ya, tapi ada filosofi itu. Jadi apa yang dikatakan orang banyak itulah yang benar. Ada istilah demokrasi dulu ya Pak Mahendra ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pertanyaan saya, benarkah itu? Belum tentu. Benarkah kalau apa yang dikatakan orang banyak itulah yang benar? Belum tentu. Tapi itulah yang terjadi dalam dunia sekarang, bukan? Maka rame-rame orang demo membenarkan sesuatu yang tidak benar, ya, membentuk opini yang salah, yang terus-menerus diungkapkan, akhirnya menjadi satu kebenaran. Itu yang terjadi. Maka tidak ada kebenaran sejati di dunia ini. Karena sudah dirusak oleh dosa. Dan disitulah Roh Kudus bekerja menolong saudara untuk memiliki kebenaran yang sejati itu. Di luar itu, saudara tidak memiliki kebenaran yang sejati. Roh Kudus juga menolong saudara di dalam kebenaran, kekudusan, true holiness. Ya. Saudara nggak mungkin saudara kebenaran kekudusan itu diberikan oleh dunia ini. Karena konsep kekudusan menurut dunia berbeda satu dengan yang lain. Ya. Ada yang bilang hidup harus satu istri. Ada yang bilang oh bisa 3. Ada yang bilang lagi oh bisa banyak. Yang penting begitu suka yang lain, ceraikan yang satu. Kawin lagi. Itulah kebenaran yang dunia berikan. Saudara. Dan tidak akan mungkin kita menerima, memiliki kebenaran kekudusan itu. True holiness itu. Kalau bukan dari Roh Kudus. Dan yang keempat. Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya menjalani hidup yang tidak gampang di dunia ini. Itulah. Dia menolong saudara. Ya, Roh Kudus akan mendukung mereka dalam ketaatan mereka yang penuh kasih terhadap ajaran Yesus. Itu kita bisa lihat ayat 21-24. Jadi, saudara, berbagai macam penderitaan yang kita alami, kenapa orang percaya tetap taat? Karena Roh Kudus itulah yang menolong saudara untuk hidup di dunia yang tidak gampang ini. Mengapa ada orang percaya udah ditindas, dianiaya, tapi di tengah-tengah penindasan penganiayaan itu, dia bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mengapa bisa orang-orang percaya ketika dia memiliki jabatan itu diambil dari dia, padahal itu hak dia. Tapi dia tetap bisa berkarya. Mengapa gereja-gereja di Indonesia banyak mengalami tekanan, ditutup, dirusak, tapi tetap bisa berjalan? Karena Roh Kudus yang menolong setiap orang percaya untuk menjalani hidup yang tidak gampang di dunia ini. Roh Kudus menolong saudara sekarang di tengah himpitan epidemi COVID-19 ini. Saudara bisa tetap bekerja. Saya tahu ada yang berbulan-bulan mengalami kesulitan dengan finansialnya. Kehidupannya susah. Tapi dia tetap berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Dia tetap setia. Dia tetap melayani Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang menolong saudara. Luar biasa saudara. Ya. Sehingga menu makanan di epidemi ini berubah. Tapi saudara tetap bisa berkata, terima kasih Yesus. Dan tidak kelihatan bahwa kita ini mengalami kesusahan. Wajah kita masih tetap memancarkan sukacita. Karena Roh Kudus. Saudara bersyukurlah. Ya, jadi engkau dan saya dimampukan untuk itu. Dan yang kelima saudara. Roh Kudus menanamkan karunia damai sejahtera yang dari Yesus. Itu ayat 27 saudara. Mari kita membandingkan ini dalam Roma
14 ayat 17. Ya. Mari kita buka Roma 14 ayat 17. Semua sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian kita coba buka lagi dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5. Semua sudah dapat ayat 22. Ya, kita baca bersama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Damai sejahtera. Jadi saudara, Roh Kudus itu juga menanamkan karunia atau menolong kita sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera. Luar biasa, ya. Dalam hidup kita nih, kadangkala kita menangis di tengah malam, bergumul dengan hidup kita. Kita bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan masa depan kita. Pergumulan itu ditambah lagi dengan masalah keluarga. Ada persoalan-persoalan keluarga yang juga harus kita selesaikan. Ditambah lagi dengan masalah anak-anak. Anak-anak harus studi, anak-anak membutuhkan banyak hal, dan sebagainya. Tetapi semua kita ini, di tengah himpitan pergumulan itu, ada kedamaian. Benar nggak? Ya, ada kedamaian. Persoalan rumah tangga belum selesai, persoalan keluarga belum selesai, persoalan pekerjaan belum selesai, dan banyak persoalan. Tapi ada kedamaian dalam hidup kita. Bukankah ini yang dikejar oleh dunia? Bukankah ini yang dicari oleh dunia? Saudara, mengapa saudara bisa memiliki damai sejahtera itu? Kemarin kita mendengar peristiwa 4 orang Kristen di Poso dipenggal kepalanya. Ya. Padahal sebelumnya beberapa juga begitu, dibakar malah. Tapi saudara, kita tetap ada damai sejahtera. Kita bukan orang yang penakut. Ya. Kita bukan orang pengecut. Tapi di dalam setiap itu, sejarah gereja membuktikan, benih orang yang mati syahid adalah benih gereja. Ya. Tetap ada damai sejahtera. Ya. Karena kita tahu Allah yang berdaulat dalam hidup kita ini. Allah yang berotoritas dalam hidup kita. Ya, dalam alam semesta ini. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa diketahui oleh Dia. Itulah yang membuat saudara tetap bisa bekerja, melayani Tuhan, bersukacita. Damai sejahtera itu lahir dari hubungan pribadi yang hidup dengan Yesus. Ya, karena kita mempunyai relasi yang hidup dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan diperdalam lagi melalui penyerahan hidup kita yang semakin hari bertumbuh kepada pemerintahannya yang penuh anugerah. Luar biasa, saudara. Ya. Inilah yang disediakan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu dia berkata, jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat engkau hari ini bergelisah? Dan Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Karena roh penolong itu
ada bersama saudara dan saya. Mari kita jalani hidup ini. Mari kita nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Engkau tidak sendirian. Sebesar apapun pergumulanmu dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu. Sebesar apapun upayamu untuk menata masa depanmu, engkau sangat terbatas. Engkau tidak mampu untuk menggenapi apa yang engkau impikan itu. Pelayananmu engkau tidak akan mampu genapi itu dengan kekuatanmu. Tapi kita bersyukur ada Roh penolong yang menolong setiap langkah hidup kita. Saya sangat sering menyanyikan lagu ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kalau saya nyanyikan itu saya renungkan, kadang bisa saya sampai menetes air mata. Benar ya, tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Ya. Saya ingin waktunya tinggal, Heri tahu lagu itu? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan. Karena ada Roh penolong yang menolong kita, menguatkan saudara dan saya. Kalau ada singer bisa tolong saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, ketepati diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah surga yang Bapa. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dia akan memimpin setiap langkah saudara. Dia memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara. Oleh sebab itu ambil waktu untuk berdoa. Responi firman Tuhan ini. Berdoalah saudara. Jika hari ini engkau masih gelisah untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk siapapun, berdoalah. Tuhan terima kasih. Kami memiliki Roh penolong itu. Yang akan memimpin, menolong kami. Untuk kami tetap seturut dengan firman Tuhan. Berdoalah. Apapun masalahku Tuhan, aku tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Jika ada beban dalam hidupmu, masalah dalam hidupmu, engkau berdoa, meminta pertolongannya. Ambil waktu untuk berdoa. Hari ini kami bersyukur di dalam perayaan hari Pentakosta ini Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Roh Kudus adalah penolong kami. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Apapun persoalan, masalah yang sedang kami alami, seberat apapun itu Tuhan, kami percaya kami tidak sendirian. Bimbing tolonglah kami Tuhan, supaya damai sejahtera itu memimpin setiap langkah hidup kami. Kami tetap bisa berbakti, melayani Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk kita Erlangga yang berulang tahun pada tanggal 20 Mei. Kami berdoa supaya Tuhan berkati kita, supaya menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Berkati studinya, masa depannya, pertumbuhan imannya. Dan terima kasih untuk Ibu Devi Bakara yang juga Tuhan sudah tolong selama 1 tahun dalam perjalanan hidupnya. Yang berulang tahun pada tanggal 21 Mei. Biarlah Tuhan juga sertai menolong dia. Agar melalui hidupnya
melalui pelayanannya, melalui keluarganya Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk Ibu Sri Surya yang berulang tahun pada tanggal 23 Mei. Terima kasih kami melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka, memberkati untuk rencana-rencana ke depan. Biarlah Tuhan terus berkarya melalui ketiga hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pembunuhan di Poso. Berkati keluarga mereka, kuatkan dan teguhkan Tuhan. Tolong mereka Tuhan, persoalan yang mereka alami begitu berat. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang setia, yang sudah memberkati mereka dan akan terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk semua gereja Tuhan di Indonesia ini, supaya kami tidak akan pernah kehilangan gairah semangat untuk memberitakan Injil. Walaupun banyak tekanan persoalan, bimbinglah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk misi Alitea yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami, sehingga kami mengerti kehendak Allah dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, dan tuntun kami agar apapun yang kami lakukan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Biarlah ini boleh menguatkan kita. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan untuk mengantar persembahan. Kita akan membaca dari Roma 11 ayat yang 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil membawa pujian kepada Tuhan, kita akan membawa persembahan kita ke depan. Dan satu persatu mulai dari sebelah kiri saya. Nanti berjalan, jangan sampai bertabrakan ya. Sabar menunggu. Satukanlah hati ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya,
gereja. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena pada minggu pagi hari yang indah ini, Tuhan juga memberkati kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau terima Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kami juga boleh mengelola persembahan ini, gereja kami ini boleh diberkati melalui persembahan ini, dikelola dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, dan setiap jemaat-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Tapi kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana yang diucapkan oleh umat Tuhan di seluruh dunia ini. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Jiwaku senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Berseru Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak dan jangan langsung keluar karena Ibu Retno akan menyampaikan pengumuman kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.